Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 perilaku organisasi ingin menjelaskan tentang konflik dan negosiasi. Nah, pasti sebagian dari kalian ada yang belum tahu kan apa itu konflik dan apa itu negosiasi. Agar kalian paham, kalian bisa simak video ini untuk menambah pengetahuan kalian. Selamat menyaksikan. Konflik adalah ketidaksesuaian antara dua anggota atau lebih atau kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya atau pekerjaan yang terbatas, atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi. Jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik pribadi. Terjadi di antara individu dengan individu atau dengan kelompok masyarakat. Yang kedua, konflik rasial. Terjadi antara ras atau yang berbeda. Yang ketiga, konflik agama. Terjadi di antara kelompok yang memiliki agama atau keyakinan berbeda. Yang keempat adalah konflik antar kelas sosial. Adanya pengelompokan kelas di dalam masyarakat untuk perebutan dan upaya mempertahankan peran dan status di dalam kelompok masyarakat. Yang kelima, konflik politik terjadi karena adanya perbedaan pandangan di dalam kehidupan politik. Yang keenam, konflik sosial terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir, konflik internasional terjadi antara negara-negara di dunia, baik di negara perkembangan maupun negara maju. Pandangan terhadap konflik. Pandangan interaksionis menyatakan bahwa konflik sebagai sesuatu kekuatan positif dalam suatu kelompok, namun juga mutlak diperlakukan untuk suatu kelompok agar dapat berkinerja secara positif. Pandangan tradisional menyatakan bahwa konflik harus dihindari karena akan menimbulkan kerugian. Pandangan hubungan kemanusiaan merupakan sesuatu yang wajar, alamiah, dan tidak dapat dihindarkan dalam setiap kelompok manusia. Faktor-faktor penyebab konflik. 1. Ketidakcocokan kepribadian atau nilai. 2. Batas-batas pekerjaan yang tidak jelas. 3. Pertukaran informasi atau komunikasi yang tidak cukup. 4. Saling ketergantungan pekerjaan. 5. Harapan-harapan yang tidak terpenuhi. 6. Pengambil keputusan secara kolektif yang tidak terlalu banyak. 7. Kompleksitas organisasi. 8. Peraturan-peraturan, standar kerja, atau kebijakan yang tidak jelas atau masuk akal. Konflik yang terdapat dalam pandangan interaksionis. Konflik fungsional. Konflik yang mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Konflik difungsional. Konflik yang menghambat kinerja kelompok atau individu. Konflik tugas. Konflik atas muatan dan tujuan pekerjaan. Konflik hubungan. Konflik berdasarkan hubungan antar personal. Konflik proses. Konflik tentang bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Manajemen konflik. Penggunaan teknik-teknik resolusi dan stimulasi untuk meraih level konflik yang diinginkan, karena setiap negosiasi memiliki potensi konflik dalam seluruh prosesnya. Penting sekali bagi kita untuk memahami cara mengatasi atau menyelesaikan konflik. Untuk menjelaskan berbagai alternatif penyelesaian konflik dipandang dari sudut menang kalah masing-masing pihak. Ada 4 kuadran manajemen konflik. Yang pertama, kuadran kalah-kalah atau menghindari konflik. Kuadran pertama ini menjelaskan cara mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul, atau bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik. Cara ini sebetulnya hanya bisa kita lakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting. Yang kedua, kuadran menang kalah atau persaingan. Kuadran kedua ini memastikan bahwa kita memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya kita menggunakan kekuasaan atau pengaruh kita untuk memastikan bahwa dalam konflik tersebut kita yang keluar sebagai pemenangnya. Yang ketiga, kuadran kalah menang
atau mengakomodasi. Agak berbeda dengan kuadran kedua. Kuadran ketiga yaitu kita kalah, mereka menang. Ini berarti kita berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Gaya ini kita gunakan untuk menghindari kesulitan atau masalah yang lebih besar. Mengalah dalam hal ini bukan berarti kita kalah, tapi kita menciptakan suasana untuk memungkinkan penyelesaian yang paripurna terhadap konflik yang timbul antara kedua pihak. Yang keempat, kuadran menang-menang atau kolaborasi. Kuadran keempat ini disebut dengan gaya manajemen konflik kolaborasi atau bekerja sama. Tujuan kita adalah mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Proses ini memerlukan komitmen yang besar dari kedua pihak untuk menyelesaikan dan dapat menumbuhkan hubungan jangka panjang yang kokoh. Berikutnya, negosiasi. Negosiasi merupakan suatu proses yang mana dua atau lebih pihak saling bertukar barang atau jasa dan berupaya untuk setuju dengan nilai tukar bagi mereka. Negosiasi juga dapat diartikan dengan sesuatu yang kita lakukan setiap saat dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan kita. Selain itu, negosiasi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Strategi perundingan. Perundingan distributif merupakan negosiasi yang berupaya untuk membagi jumlah sumber daya secara tetap, situasi kemenangan atau kekalahan. Perundingan integratif merupakan negosiasi yang berupaya untuk mencari satu atau lebih kesepakatan yang dapat memberikan solusi kemenangan bagi kedua pihak. Proses perundingan, persiapan dan perencanaan. Sebelum melakukan negosiasi, lakukan persiapan dan perencanaan terlebih dahulu. Mendefinisikan aturan dasar. Mulai mendefinisikan pihak lainnya, aturan mendasar produk dan prosedur dari negosiasi itu sendiri, klarifikasi dan pembenaran. Tahap di mana untuk menjelaskan, memperkuat, menjernihkan, mendukung, dan membenarkan permintaan mula-mula kita. Melakukan perundingan dan pemecahan masalah, menyelesaikan perjanjian di mana kedua belah pihak perlu untuk membuat konsesi, penutupan dan implementasi, merumuskan perjanjian yang telah dibuat dan mengembangkan prosedur yang diperlukan untuk mengimplementasikan. Saya Novita Saidasari akan menjelaskan slide 12 yaitu tentang perbedaan individu dalam efektivitas negosiasi. Yang pertama ada sifat kepribadian dalam negosiasi. Sifat kepribadian dalam negosiasi itu terkait tetapi hanya secara umum. Yang kedua, suasana hati atau emosi dalam negosiasi. Suasana hati atau emosi memengaruhi negosiasi, tetapi cara kerjanya bergantung pada emosi maupun konteks. Dan yang ketiga, yaitu budaya dalam negosiasi. Orang-orang dari budaya berbeda akan melakukan negosiasi secara berbeda, tetapi banyak perbedaan kecil dalam cara bekerjanya. Dan yang ketiga, yaitu budaya dalam negosiasi. Orang-orang dari budaya berbeda akan melakukan negosiasi secara berbeda, tetapi banyak perbedaan kecil dalam cara bekerjanya. Dan yang terakhir yaitu perbedaan gender dalam negosiasi. Pria dan wanita melakukan negosiasi secara berbeda, dan perbedaan tersebut akan memengaruhi hasil. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sandi Nurfikri. Negosiasi dengan pihak ketiga. Mediator, seorang pihak ketiga yang tidak memihak dan memfasilitasi solusi yang dinegosiasikan dengan menggunakan pertimbangan, rujukan, serta saran untuk alternatif. Arbitrator, seorang pihak ketiga pada negosiasi yang memiliki otoritas yang mendikte perjanjian. Konsiliator, seorang pihak ketiga yang terpercaya yang menyediakan kaitan komunikasi secara informal di antara negosiator dengan lawan.